Terus. Oke. Bang, malam ini Bu. Bang, ini terkait bocornya rekaman HI dan Dr. RG sebagai praktisi hukum melihatnya gimana Bang? Ini kan nggak mungkin dari pihak penyidik yang menyebarluaskan ke publik. Apa bisa dibilang ini ada oknum dari temannya Dr. RG atau dari temannya NM sengaja untuk menyebarkan biar saling menguatkan bukti masing-masing gimana? Jadi gini, berkaitan dengan rekaman yang bocor ya, yang informasinya adalah bagian daripada barang bukti ya. Saya merasa bahwa siapapun pihak yang sengaja menyebarkan, apa maksud dan tujuannya, ya kan? Satu. Yang kedua, dengan beredarnya rekaman tersebut, ya kan? Apakah itu menjadi hal yang perlu dan krusial dalam hal ya penegakan hukum dan mengganggu penegakan hukum? Kita kembali kepada penyidik sendiri, ya kan? Dan kalau umpamanya rekaman itu sudah beredar di masyarakat, ya mau dan tidak mau bahwa apa yang diuntungkan dan siapa yang diuntungkan di situ, ya kan, dalam hal rekamannya diedarkan itu. Intinya apapun itu ada penekanan dari Niki soal bantahan bahwa ada tuduhan pemerasan, ya, dan ada upaya yang mana komunikasi-komunikasi yang betul-betul seakan-akan bahwa tuduhan-tuduhan pemerasan itu ditujukan kepada Niki, ya kan, walaupun si yang telepon atau pria yang telepon tersebut ya tidak terlalu tergambar, ya banyak bicara, tapi apapun itu sudah bocor ke masyarakat dan siapa yang bertanggung jawab ya kita kembalikan kepada penegak hukum, ya kan. Apakah itu barang bukti atau rekaman dari siapa, itu hal yang perlu dicari tahu, karena kalau memang itu dari orang yang sengaja menyebarkan, kan Niki sekarang kan ditahan tuh, ya kan. Bagaimana Niki menyebarkan suatu barang bukti ya yang mana dia di dalam tahanan, ya kan. Mau dan tidak mau, saya sebagai praktisi hukum melihat ya dari sisi undang-undang perlindungan data, ya kalau bisa penegak hukum harus melakukan penyelidikan. Jangan sampai orang yang pertama ya yang sengaja melakukan hal tersebut mau menyudutkan kita dari sisi pelanggaran atau unsur apa pasal-pasal yang sudah dituduhkan. Yang mana pasal-pasal yang dituduhkan bagi saya adalah pasal yang tidak perlu diterapkan untuk Nikita Mirzani, itu aja. Bang, tapi ya Bang, maksudnya ini kan kalau misalnya dibilangnya kan si Loli sendiri nih Bang akan menanggungkani ibunya sendiri. Nah kalau misalnya itu berlaku nggak sih Bang? Kan ini kan hukumannya di atas 5 tahun nih Bang. Katanya kalau misalnya 5 tahun tidak bisa nih Bang. Ya, jadi gini, berbicara tentang penangguhan penahanan jangankan di atas 5 tahun, itu hak setiap warga negara. Penangguhan penahanan itu kan sudah saya sampaikan bahwa nanti syarat-syarat terpenuhi atau tidak kan kembali kepada penyidik ya, dalam hal ini Reskrim, apakah diterima atau tidak. Karena begini, penangguhan penahanan kalau kita mengacu kepada pasal 32 itu hukum acara pidana, itu dia tidak mewajibkan berkaitan dengan orang atau barang. Tetapi apabila dasarnya terpenuhi, salah satunya adalah dia ditahan mungkin sejak awal dia kooperatif, itu bisa aja dikeluarkan contohnya. Tetapi kalau umpamanya contoh seseorang sudah dipanggil lebih dari 2 kali tidak datang, kemudian ada upaya paksa, itu memang agak sulit untuk dikabulkan. Tetapi apapun itu, penangguhan penahanan adalah hak daripada setiap warga negara Indonesia, itu aja. Tapi kan umur dia masih di bawah umur nih Bang, ya kan, belum gede. Jadi gini, kalau bukan soal umur ya pasti di atas 17 atau 18 satu. Kemudian bukan aja keluarga dekat, ya pengacaranya juga bisa gitu. Ya kan, siapapun punya hak. Jangan kita terlalu mengatur tentang prosedur kepolisian, penyidik ya. Apa-apa ikut blanko dari mereka, blanko dari mereka, itu tidak boleh. Kita mari melihat pada aturan undang-undang gitu dalam hal ini hukum acara pidana. Apakah itu boleh dibolehkan, ya kan? Kalau memang kita memberikan jaminan dan pernyataan bahwa dia tidak melarikan diri, lalu dia betul-betul mengacu kepada undang-undang dalam pasal-pasal tersebut, bisa aja penangguhan penahanan itu dikabulkan. Karena gini, seseorang itu kan dianggap tidak bersalah sampai pada putusan menyatakannya ya dalam undang-undang kehakiman itu, dan itu polisi mengenalnya sebagai namanya asas praduga tak bersalah. Jadi jangan langsung kita menganggap bahwa ini kita bersalah dalam kasus ini, sehingga hak penangguhan penahanan tadi tidak diberikan. Sebaiknya diberikan, itu aja. Bang, gimana pendapat Abang kalau mendengar selama ini kan kita sering terjerat kasus ya Bang, tapi masyarakat melihatnya dia dihukum cuma sebentar lolos. Terus ada yang bilang katanya dia kebal hukum. Pendapat Abang gimana? Saya rasa bahwa Nikita bukan orang yang kebal hukum gitu. Jadi seseorang itu ditahan kalau memang unsurnya tidak terlalu terpenuhi. Lalu kemudian pada saat diperiksa dan pasal-pasal
yang dituduhkan itu tidak memberatkan, kemudian hakim dalam mengadili ya dalam hal ini sesuai dengan alat diperiksa yang betul-betul menganggap bahwa ya ringan, udah itu biasa-biasa aja. Kasus kalau berat itu kan saya selalu menyampaikan mungkin di pikiran-pikiran dalam hal penanganan hukum lain. Kasus-kasus berat seperti apa? Ya mungkin pembunuhan berencana ya 340, kemudian korupsi yang skalanya sudah di atas 100 miliar, ya itu hukuman berat tuh. Ya kalau kasus-kasus kayak seperti ini di media sosial dan lain itu biasa sebenarnya. Kadang orang kepelintir ya kan ngomong salah, kemudian hal-hal yang disampaikan salah atau bagian daripada kritikan. Jangan dipaksakan juga dengan pasal-pasal yang tidak perlu. Ya, contoh di kita dituduhkan pasal 27 ya undang-undang ITE contohnya. Lalu di dalam hal itu fakta ya jangan kita anggap bahwa itu adalah bagian dari pelanggaran hukum. Gitu itu aja. Bang, terkait rekaman yang bocor itu, abang setuju nggak RG harus diperiksa dan sebagai proses hukum gimana melihatnya? Jadi seperti saya punya pendapat hukum ya di media sebelumnya, sudah saya sampaikan apapun itu pelapor juga diperiksa. Ya, saya secara tegas katakan tidak mungkin orang memberikan uang kalau tidak mengandung dua unsur. Ya, mens rea atau niat. Satu adalah menjebak, yang kedua adalah memberikan cuma-cuma. Kalau dia memberikan yang cuma-cuma tidak mungkin hari ini LP ada. Kalau dia memberikan jebak tetap itu pidana. Karena kalau memang itu benar ada suatu perbuatan melanggar hukum yang dia lakukan untuk memberikan sesuatu yang tadi duga bahwa dia punya produk-produknya adalah pelanggaran, adalah berbahaya, mengandung zat-zat yang kimia, wajib dia diperiksa gitu. Karena tidak mungkin orang mentransfer uang, mustahil orang transfer uang tidak dengan ada hal-hal lainnya ya. Kalau memang sebagai saya, karena kita seorang yang tokoh ya dalam artis yang punya nama, ya bagi saya bahwa dia memberikan cuma-cuma. Supaya ini kita jangan kritik dia, dan itu biasa, itu tidak ada hal-hal berkaitan dengan ancaman. Karena Gitu. dengan cukup jelas Maila sih sebenarnya ngomong di rekaman yang bocor itu bilang dengan dokter RG bilang ini Niki lagi ada di samping gitu, mulut Niki mahal loh gitu. Iya. Kalau nggak ditutup mulutnya, berarti kan emang ada unsur. Iya kan dari percakapan itu kan sudah kita bisa merangkum bahwa ada apa di telepon dengan bahasa seperti itu muncul percakapan itu. Analisa saya dan pikiran saya itu sejak awal tuh sama sampai hari ini. Seseorang diberikan uang cuma dua hal, salah satunya adalah untuk ya berkata bahwa ya udahlah saya mungkin punya produk salah. Yang satunya lagi memberikan yang cuma-cuma. Gitu. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda memberikan yang cuma-cuma jangan Anda lapor. Nggak ada unsur pemerasan karena itu nggak kategori pemerasan. Tapi kalau Anda sudah memberikan lalu Anda melapor, Anda menjebak orang dong. Gitu. Maka polisi harus memeriksa si pelapor. Makanya saya bilang, kalau BAP itu yang waras gitu, yang normal gitu ya. Bagaimana ibu bisa memberikan uang? Ada paksaan. Memangnya dipaksa dengan dipotong atau dengan diancaman kekerasan, pistol dan lain-lain. Seperti polisi yang peras orang dengan senjata api, lalu digunakan pasal pemerasan itu yang baru yang viral ini kan. Itu baru ancaman. Kalau ancaman dengan WA itu bukan ancaman. Itu lagi kasih tahu bahwa produkmu itu saya beli, saya bisa berisiko kesehatan ya. Suatu hari saya bisa penyakit kimia dan segala apa, penyakit kanker dan lain-lain, karena memang produk berbahaya itu bisa menimbulkan kanker. Saya mahal loh diri saya ini, ya kan? Benar tuh. Jadi jangan sembarang jual barang, kalau memang barangmu itu tidak benar juga jangan sembarang main suap orang. Mohon maaf bukan suap ya, memberikan uang kepada orang gitu. Kalau memberikan maka itu ada unsur ada apa di balik itu, ya kan? Gitu. Nah, tapi bisa dibilang itu